He's got less than a minute. If he moves, give me a half mil lead. Target's out. Center chest. Fire! Assalamualaikum lur, balik meneh mbek aku Mas Bendul. Piye kabare, sehat-sehat terus toh? Amin amin amin. Yang lagi nggak sehat tak doakan dan sehat juga. Seperti biasa sambil rebahan kita akan kembali membahas seputaran film jadul lagi lur. Merupakan sequel kedua dari film Sniper yang sebelumnya sudah saya bahas. Masih dengan Pak D. Tom Berenger sebagai pemeran utama, di mana setelah beberapa tahun dibebas tugaskan, ia tetap menjalani hobi menembaknya meskipun kehilangan jarinya saat tragedi di hutan Panama. Ya wes gak usah kakean ngomong daripada makin penasarin ya kan, langsung saja kita gasken lur. Monggo sekecaaken. Kisah bermula setelah beberapa tahun saat Beckett dibebas tugaskan atau dipensiunkan atau lebih kasarnya dipecat dari satuan karena suatu alasan medis. Ketika jarinya diamputasi saat terluka parah akibat diputus oleh pemberontak di hutan Panama. Kini menginjak usia ke-50 tahun, Beckett masih menjalani keahlian menembaknya dengan berburu hewan untuk mendapatkan bayaran bersama beberapa temannya. Saat pulang ke rumah, Beckett didatangi anggota CIA bernama James Eccles dan Kolonel David McKenna dengan membawa sebuah pesan untuk misi baru. Mereka pun disambut baik oleh Beckett, namun setelah mengetahui tujuan mereka, nampaknya Beckett tidak terlalu tertarik sama sekali. Dia merasa kecewa karena sebelumnya dipecat dari kesatuannya. Agen CIA terus berusaha membujuk dan mengatakan bahwa hanya Beckett yang mampu melakukan itu. Lalu menjelaskan misi yang sangat penting, yaitu menghabisi jenderal bernama Mile Valstoria yang bertanggung jawab atas operasi pembersihan etnis Muslim di Serbia. Beckett kemudian bertanya apa imbalannya jika dia mau melakukan misi tersebut. Mereka pun menjawab akan memberikan apapun yang Beckett minta. Hal ini membuat Beckett yakin bahwa ini merupakan misi bunuh diri. Namun dikarenakan dia sangat bosan menjalani hari-harinya alias gabut, akhirnya dia menyetujui misi tersebut. Dengan satu syarat yaitu pangkat militernya dikembalikan. Ia pun mengatakan jika seandainya mati, lebih baik mati sebagai seorang prajurit sejati. Kemudian Beckett meminta dicarikan seorang rekan untuk menjadi pendukung misinya. Dia pun dikenalkan dengan pria bernama Jack Cole, seorang penembak jitu dari Angkatan Darat AS yang cukup berpengalaman yang kini tengah menjalani hukuman mati karena membunuh perwira federal yang diduga mengkhianati unit Cole dan membuat timnya terbunuh dalam misi. Cole ditawarkan akan diampuni jika bersedia ikut dalam misi tersebut dan berhasil membunuh target. Jika dia gagal atau kabur, maka hukuman mati akan dilakukan. Try to escape. Even take a shit where you say I can't. Setelah berkenalan dan cukup basa-basinya, mereka berangkat ke Serbia dan diperintahkan mendatangi gereja bernama Basilika untuk bertemu dengan seorang kontak bernama Sophia, merupakan anggota separatis yang sedang memperjuangkan etnis Muslim di sana. Setelah berada di dalam gereja, Beckett meminta Cole untuk melepas kopiahnya. Yang tak lama kemudian, Sophia menghampiri dan langsung mengajak ke apartemennya untuk istirahat. Cuma ngantar doang lur, Mbak Sophie nggak ikutan tidur di sana. Jangan aneh-aneh ya. Yang mana Sophia menyarankan Beckett dan Cole untuk membidik target dari sebuah jendela agar mendapatkan view yang sempurna. Keesokan paginya mereka mempelajari keadaan sekitar, mencari posisi terbaik untuk mendapatkan target dengan jelas. Setelah cukup lama menunggu, Mas Ganteng yang ketiduran karena semalam bergadang mabar sampai pagi, akhirnya terbangun dan menanyakan kepada Beckett tentang perkembangan situasi di sana. Catch any Z's? No. 18 yards, give me 2 up 1. Yang tak lama kemudian, akhirnya target datang menaiki Mercy hitam dengan beberapa pengawalan yang sangat ketat. Cole bertugas membaca pergerakan arah angin, lalu di saat target sudah terkunci, tiba-tiba penglihatan Beckett mulai buram. Yang mana Cole kebingungan dan bertanya kepada Beckett, namun Beckett menyembunyikannya, dan tak selang waktu lama akhirnya Beckett kembali mendapatkan pandangannya dengan jelas. Dan target pun berhasil dilumpuhkan. Center chest. Fire! Kegaduhan pun mulai terjadi yang mana membuat kota tersebut harus di-lock. Otomatis mereka harus menjalankan rencana alternatif agar bisa keluar dari kota itu.
should split up. Singkat cerita, mereka mencoba kabur dengan menaiki sebuah kereta listrik yang ternyata beberapa pasukan bersenjata melakukan operasi dengan menghadang kereta yang mereka tumpangi. Salah satu petugas memasuki kereta tersebut yang mau nggak mau Beckett terpaksa harus melumpuhkannya yang akhirnya keberadaan mereka pun diketahui. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka berhasil keluar. Namun Cole yang memilih berjalan di sisi lain membuatnya harus tertangkap oleh beberapa anak buah dari Valstoria. Meskipun sebelumnya sudah diperingatkan oleh Beckett. Di sini Beckett berhasil melarikan diri dan mencoba meminta bantuan Sophia untuk menyelamatkan Cole. Dibantu dua saudaranya yaitu Vojilsav dan Zoran yang merupakan kelompok militan lain. The American. There is no one to help you. Selanjutnya mereka menyusun rencana yang mana di saat Cole dan tahanan lain akan dipindahkan untuk dieksekusi. Sophia yang berpura-pura berhenti di tengah rombongan truk militer tersebut dengan rencana agar bisa mengalihkan perhatian mereka. Di sisi lain, Beckett bersiap dengan snipernya berhasil melumpuhkan beberapa prajurit, sedangkan Sophia membantunya dengan menembak jarak dekat. Evakuasi dilakukan dengan cepat, yang mana Cole membawa pria bernama Pavel untuk ikut bersamanya. Beckett pun sempat menolak karena itu bukan bagian dari misi penyelamatan, Lur. Akhirnya Cole menjelaskan dan mengakui jika dirinya sengaja masuk ke penjara untuk misi menyelamatkan Pavel, tanpa sepengetahuan Beckett sama sekali. Yang mana misi pembunuhan Valstoria bukanlah misi utama, melainkan hanya jalan untuk masuk penjara agar bisa menemukan Pavel dan mengeluarkan dari penjara tersebut. Selanjutnya Sophia dan kedua saudaranya membawa mereka menuju sebuah tempat bekas pabrik besi yang tak terpakai untuk bersembunyi di sana. Namun insting Beckett yang sangat kuat mengetahui kalau ada yang tidak beres di tempat itu. Dan benar saja tiba-tiba ada sebuah tank menghancurkan van yang mereka pakai. Dan beberapa pasukan infanteri memburu mereka dengan jumlah yang cukup banyak. Nggak tahu dari mana datangnya kenapa anak buah Valstoria bisa di tempat itu terlebih dahulu, Lur. Memang agak membagongkan. Di sini Zoran berusaha melawan dengan niatan untuk menghambat. Namun apalah daya, beberapa anak buah Valstoria yang menggunakan senjata berat tentu saja mampu menghabisi Zoran dengan mudahnya. Sisa dari mereka mencoba kabur lewat jalur bawah tanah di mana Vojilsav yang berada paling belakang berusaha mengulur waktu, namun dia juga harus terbunuh karena jumlah musuh yang tak sebanding. Singkat cerita lagi, setelah perjuangan panjang mereka akhirnya berhasil lolos dan masuk ke sebuah hutan, Lur. Beckett yang memantau dari kejauhan melihat seorang prajurit musuh yang tak lain merupakan sniper terlatih. Yang mana Beckett berniat akan menembaknya, namun dicegah Cole karena jika dilakukan maka keberadaan mereka akan diketahui. Okay. Beckett pun mengurungkan niatnya dan melanjutkan perjalanan. Lalu Pavel mengatakan mereka harus pergi menuju ke Komra, kota muslim di mana teman dari Pavel bernama Nauzat tinggal di sana untuk meminta bantuan. Karena merasa sudah cukup, Beckett memerintahkan kepada Sophia untuk pergi dari kelompok itu agar tidak terlibat dengan misi berbahaya tersebut. Dan Sophia bisa melanjutkan perjuangannya sendiri. Selanjutnya setelah bertemu Nauzat, Pavel meminta bantuan agar bisa diantarkan ke perbatasan. Yang mana Nauzat mengatakan bahwa sanggup mengantar mereka ke sebuah desa yang terdapat bus untuk digunakan. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju perbatasan. Namun saat melewati jembatan, mereka melihat ada pos pemeriksaan dengan penjagaan ketat. Yang mau nggak mau mereka harus turun dari bus dan masuk ke dalam hutan. Namun mereka terus diburu oleh beberapa pasukan terlatih. Beckett dan Cole yang menyadarinya lalu berbagi tugas untuk mengamankan Pavel. Cole, I got movement. Setelah berhasil menghabisi para musuh, mereka melanjutkan perjalanan ke kota untuk menuju tempat penjemputan sesuai dengan yang ditentukan.
Sesampainya di sana, mereka terpaksa menyamar dengan menggunakan pakaian dari musuh lengkap dengan penutup kepala agar tidak diketahui. Lalu pelan-pelan berjalan menuju sebuah terowongan agar perjalanan mereka lebih aman. Seorang sniper terlatih dari musuh yang berada di sana nampaknya mencurigai keberadaan mereka. Yang mana saat berada di terowongan, satu persatu ranjau aktif diledakkan dengan niatan agar menggiring mereka keluar dari terowongan tersebut. Hal ini membuat mereka harus keluar dari terowongan yang mana Beckett berada di depan terlebih dahulu untuk mengamankan keadaan sekitar. Setelah sekiranya keadaan cukup aman, Beckett memerintahkan Cole agar membawa Pavel ke sisi lain. Sedangkan dia akan mencari keberadaan sniper musuh untuk dilumpuhkan. Sniper musuh lalu berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Beckett yang berada di luar pun cukup kesulitan untuk menemukannya. Karena secara lokasi pihak musuh menang tempat dan tercover aman di dalam ruangan. Sementara Beckett terus mencari keberadaan musuh. Di sisi lain, sniper musuh justru melihat keberadaan Cole dan Pavel yang mana Cole tertembak saat melindungi Pavel. Beckett pun menanyakan keadaan Cole dan menyuruhnya untuk bertahan. Di mana Cole yang sedang sekarat menanyakan kepada Beckett kenapa dia kembali dan berusaha menolongnya. Beckett pun mengatakan bahwa saat di hutan Panama dia diselamatkan oleh partner kerjanya, maka dari itu Beckett akan melakukan hal sama, yaitu mencoba menyelamatkan Cole. I was in Panama, and a young operative like yourself saved my life. I figured I owed him one. You do the same for me. Sambil mencari keberadaan musuh hingga akhirnya dia memasang jebakan untuk mengelabuhinya, di mana trik ini sering dilakukan di misi-misi sebelumnya. Lalu saat sniper musuh terkecoh, Beckett akhirnya mengetahui lokasinya. Dan gak pakai lama, hanya dengan sekali tembakan, Beckett pun berhasil menghabisi musuh. Selanjutnya Beckett membawa Cole dan Pavel ke tempat penjemputan, yang mana pasukan dari anak buah Valstoria sudah berdatangan menuju ke tempat itu. Yang tak lama kemudian tim ekstraksi datang menggunakan heli dengan cepat. Mereka pun menuju ke sana dan masuk ke dalam helikopter. Setelah lolos dari kejaran musuh, Cole yang sekarat akhirnya meninggal sambil meneriakkan freedom dan film pun selesai. Secara cerita, film ini memang tidak meneruskan cerita yang sebelumnya, Lur, yang mana memang masih agak gantung tentang kelanjutan Alvarez. Namun sequel kedua kali ini lebih menceritakan karakter lain yang sangat-sangat jauh dari film sebelumnya. Saya Mas Pen undur diri. Sebelum itu antum mau memberikan semangat buat sedulur semua agar mensyukuri hidup, jangan mengeluh, mencobalah mencari kesenanganmu sendiri. Menurut pepatah dari Pak D-nya teman saya mengatakan, hidup ini hanya cuma ada dua pilihan, Lur, yaitu senang dan senang sekali.